penggerak. Kami dari calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Surabaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yuliana Sari Puji Rahayu dari SMP Kristen YPPK 1 Surabaya. Saya Sandra Maradona dari TK Kartini Surabaya. Saya Dewi Sapta Agustin dari SDN 1 Simomulyo, Surabaya. Saya Titik Mulyaningsih dari SDN Simomulyo 5, Surabaya. Saya Ahmad Harun Mustafa dari SD Dumas, Surabaya. Assalamualaikum Bu Titi, katanya jenengan manggil saya. Iya benar Pak Irul, monggo silakan duduk. Ya, Pak Irul, sehat kabarnya Pak Irul? Alhamdulillah baik Bu Titi. Ngajar kelas berapa Pak Irul? Saya mengajar kelas 4 Bu. Oh iya, baik Pak Irul. Pak Irul akan melakukan pitching ya hari ini? Iya benar Bu. Ya, alhamdulillah Pak Irul. Kemudian sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Irul. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Iya Bu. Oke. Baik Pak, pada pitching kita hari ini Puts dan Puji akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Iya. Ya. Kan Pak Irul sudah membaca rubriknya di LMS juga ya. Iya sampai. Oke, baik Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Irul nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pujinya nanti. Iya siap Bu. Ya. Kemudian bagaimana Puji tersebut itu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Irul sebagai coach nantinya ya Pak ya. Iya Bu. Pertama Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Irul adalah kompetensi apa yang akan Pak Irul kembangkan pada coaching kali ini Pak? Insya Allah potensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Jadi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali Pak Irul. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Irul kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik Bu, yang ingin saya kembangkan ialah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian terakhir ya Pak Irul, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Irul dalam proses coaching kali ini? Saya ingin sekali Bu, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi Bu. Baik sekali Pak Irul, demikian dulu ya Pak pra-observasinya kali ini. Silakan nanti Pak Irul melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Monggo Bu, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irul. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Pak Khairul. Gimana kabarnya hari ini Bu Sari? Baik Pak, bagaimana kabarnya Pak Khairul? Alhamdulillah baik juga. Sedang tidak ada mata pelajaran hari ini? Tidak Pak, kebetulan saya kosong hari ini. Oke baik Bu Sari. Jadi ini Bu Sari, karena saya kemarin sempat jenengan kirimi rubrik untuk coaching, jadi saya di sini ingin menanyakan sebelum Bu Sari melakukan coaching, sebagai langkah awal pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu ya, agar sesuai dengan penilaiannya. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai Bu dengan rubrik penilaian. Apakah penilaian tersebut sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Jadi kemudian Ibu juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jadi ini Bu, pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Terus kemudian yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, ya. Untuk yang terakhir Bu,
Bu Nggih. Sari nggih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sari untuk dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau minimal dia bisa memberikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh gitu ya, sangat baik sekali Bu Sari. Semoga pelaksanaan coaching kali ini yang dilaksanakan Bu Sari semoga bisa tercapai dan terlaksana ya Bu Sari ya. Iya, iya Pak Oke, Khairul. cukup segini Bu Sari Iya, ya. ya Pak Terima kasih. Khairul. Ya, selamat siang Selamat Pak. siang, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Irul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Irul. Ada apa nggih Pak Irul? Bu Dewi katanya mau ada yang dibicarakan ya Bu Dewi? Oh iya Pak Irul, iya. Ini saya ada keresahan ini Pak Irul di hati saya yang ingin saya bicarakan kepada Pak Irul ini. Nggak ngomong ya? Iya Pak Irul, begini Pak Irul. Saya ini kan melihat teman-teman saya ini kok saat pembelajaran itu masih menggunakan konvensional nih. Mereka itu lebih banyak menggunakan metode-metode yang sudah lama gitu loh Bapak. Ya seperti metode ceramah. Jadi saya melihatnya itu anak-anak itu bosan gitu loh Pak. Oh gitu ya Bu Dewi. Iya. Jadi Bu Dewi ingin baik Bu Dewi, jadi Bu Dewi ingin menyampaikan penyampaian materinya bervariatif gitu ya kira-kiranya ya? Inje, saya itu ingin menyampaikan metode pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan metode-metode yang modern gitu loh Bapak. Di sini kan banyak sekali ya, sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi pembelajaran pendidikan yang bagus-bagus seperti Quizzes, seperti Wordwall dan lain sebagainya itu loh Bapak. Tidak hanya kita hanya menggunakan PowerPoint saja sehingga anak-anak itu kadang-kadang itu bosan gitu loh Bapak. Jadi kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti itu ya Bu ya? Inje Bapak. Oh, iya. Oh, iya. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10. Kira-kira sekarang kondisi di sekolah Bu Dewi itu berada di level berapa nih? Iya, dari penglihatan saya dan observasi saya Bapak, level yang ada di sekolah kita itu masih 5 Bapak, dan itu tergolong masih rendah ya, karena di sekolah kita kan sudah banyak orang-orang atau guru-guru yang Paham, senior sekali dan mereka bahkan hampir pensiun Bapak. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya. Iya. Untuk saat ini kira-kiranya pada saat Bu Dewi ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa ya Bu ya kira-kiranya? Nah ini Bapak, untuk level idealnya dengan melihat kekuatan yang ada pada sekolah kita Bapak, itu sepertinya 7 itu sudah agak menyulitkan gitu Bapak. Jadi itu juga mungkin kita juga harus sangat-sangat berusaha Bapak. Oh, baik-baik Bu. Jadi Bu Dewi menginginkan level 7 ya. Iya, Bapak. Untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Bu Dewi punya ide atau ada rencana seperti apa ya terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Dewi tersebut? Nah ini saya itu berencana untuk berkonsultasi Bapak dengan kepala sekolah saya, dan saya itu berencana untuk melakukan workshop gitu Bapak atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran yang di sekolah, supaya pembelajaran yang ada di sekolah kita itu lebih bervariatif lagi Bapak, bukan hanya metode konvensional yang digunakan seperti saat ini. Berarti rencananya Bu Dewi ingin mentoring ya atau pendampingan secara individu ya? Iya. Jadi Saya ingin melakukan mentoring dan pendampingan secara individu Bapak. adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring itu Bu? Selain metode mentoring itu, mungkin saya akan menyarankan kepada teman-teman saya itu untuk lebih aktif di itu Bapak, aplikasi PMN yaitu Merdeka Mengajar. Di Merdeka Mengajar itu kan ada aplikasi-aplikasi yang membuat kita menjadi lebih bervariatif dalam pembelajaran. Di situ disediakan berbagai perangkat ajar yang modern dan menarik untuk siswa nih Bapak. Jadi tidak terjadi yang seperti pada keadaan sekolah kita saat ini Bapak. Oh, jadi gitu ya. Iya. Pilihan dua nih ya Bu, melakukan mentoring atau Bu Dewi melakukan kepada platform Merdeka Mengajar. Iya. Gitu. Nah, di antara kedua itu kira-kiranya nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang metode yang mana ya Bu ya?
Kalau menurut saya Bapak, metode pendampingan secara individu sepertinya Bapak, kita tahu sendiri Bapak, guru yang ada di sekolah kita itu kan sudah senior-senior dengan mereka yang merasa pengalamannya lebih banyak, lebih baik dari kita. Kadang itu untuk melakukan pendekatan masih sangat sulit. Jadi untuk memberikan seperti workshop yang ada secara online, secara daring itu Bapak, itu sepertinya agak sulit ya Bapak. Jadi menurut saya yang paling nyaman bagi mereka adalah melakukan pendampingan individu sehingga mereka bisa satu persatu kita mungkin ajari nih Bapak tentang aplikasi-aplikasi baru, dan kita terus melakukan pengawasan terhadap guru-guru ini sehingga mereka juga merasa termotivasi dan tertarik dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Berarti kiranya Bapak Ibu guru itu ya Bu ya, kalau disuruh belajar online memang kurang paham gitu Bu. Jadi memilih metode mentoring ya Bu ya dibanding dengan workshop di platform Merdeka Mengajar. Iya Bapak, betul sekali. Kira-kira kapan ya Bu Dewi ingin melaksanakan yang hal tersebut? Kalau untuk kapannya menurut saya kalau bisa ya secepat mungkin Bapak nih. Tapi ini kan kita masih MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Jadi mungkin setelah masa MPLS itu saya usahakan saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk melakukan apa yang sudah saya rencanakan Bapak. Gitu ya, Bu. Berarti rencananya akan dilakukan konsultasi terlebih dahulu ya Bu, dan koordinasi dengan rekan sejawat seperti itu ya. Adakah yang nanti akan membantu Bu Dewi dalam pelaksanaan tersebut Bu? Yang membantu saya tentu saja yang pertama adalah atas saya ya Bapak, terus rekan sejawat saya yang mungkin mempunyai ilmu tentang media-media pembelajaran yang inovatif, yang mumpuni, sehingga mereka bisa membantu saya untuk melakukan pendampingan individu. Dan begitu juga saya akan meminta bantuan kepada stakeholder yang ada di sekolah, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang mungkin saya butuhkan, mungkin LCD, mungkin tempat, dan alat peralatan apapun yang saya butuhkan nantinya untuk melakukan pendampingan individu atau workshop secara luring kalau menurut saya nggih Bapak. Berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga butuh support dari kepala sekolah yang Bu Dewi. Baik Bu Dewi, pada akhir sesi perbincangan hari ini yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Dewi ke depannya. Semoga Bu Dewi berhasil apa yang dilakukan ke depan, terus kemudian teman-teman rekan sejawat bisa mensupport Bu Dewi, bisa terlaksana hal apa yang diinginkan oleh Bu Dewi. Semoga ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Dewi ya. Terima kasih loh Bapak, untuk hari ini saya jadi mendapatkan gambaran-gambaran yang memotivasi saya untuk berusaha segera mengimplementasikan ide-ide yang sudah saya rencanakan, dan saya semakin yakin Bapak dengan apa yang akan saya laksanakan ke depannya. Ya, semoga terlaksana ya Bu Dewi ya. Amin, terima kasih. Terima kasih Bu, monggo. Nggih, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Bu Dewi. Maaf Bu Sari repot nggak hari ini? Ada apa toh Bu Dewi? Kebetulan saya hari ini agak longgar. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini sebenarnya ada keresahan nih Bu di hati saya nih Bu. Soal pembelajaran yang ada di sekolah kita itu loh Bu. Kok saya melihat, mengamati, mengobservasi itu kok teman-teman kita itu melakukan pembelajarannya itu masih konvensional nih Bu. Saya lihat itu ke anak-anak itu masih melakukan metode-metode yang masih lama gitu loh Bu. Seperti metode ceramah, itu saya melihat itu sekilas itu anak-anak itu Bu kelihatannya kok bosan gitu loh Bu. Gitu loh Bu, saya ini mau ngomong sama siapa ya, ini kok Bu Sari kok kelihatannya longgar. Jadi saya pengen mengungkapkan unek-unek yang ada dalam hati saya ini. Boleh ya. Berarti kalau saya garis bawahi nih Bu Dewi ya. Berarti permasalahan yang Bu Dewi saat ini sedang alami adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif begitu ya Bu Dewi? Iya Bu, saya pengennya itu pembelajaran mereka itu lebih bervariatif gitu loh Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Dewi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya itu ingin Bu ya,
mendapatkan ide-ide atau yang metode-metode baru gitu loh Bu, yang membuat teman-teman kita itu pembelajarannya tidak konvensional lagi, bisa memberikan mereka pembelajaran bahwa di luar sana itu dunia itu berubah. Mereka itu biar tahu bahwa metode-metode yang mereka gunakan itu sudah tidak cocok lagi untuk siswa-siswa kita, gitu Bu. Oke, jadi yang Bu Dewi harapkan adanya perubahan di sekolah Bu Dewi dalam hal penyampaian materi pembelajaran ya Bu? Iya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin dilihat atau didapatkan oleh Bu Dewi? Yang ingin saya rubah itu Bu, biar penyampaian materinya teman-teman itu lebih bervariatif Bu. Jadi semisalnya sekarang itu kan banyak sekali metode pembelajaran seperti quizzes, word wall, apalagi sekarang itu ada Canva, itu kan sangat menarik sekali sebenarnya Bu untuk siswa kita. Jadi saya itu tergelitik gitu loh Bu, untuk membuat teman-teman sejawat kita itu membuat pembelajaran yang metodenya lebih inovatif dan kreatif begitu Bu. Oke, dari yang Ibu Dewi sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi, apakah model atau media pembelajaran tersebut bisa dikatakan ideal ya Bu? Iya, menurut saya itu ideal Bu. Nah, kalau itu ideal, kalau misalnya di rating nih ya Bu Dewi ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Bu Dewi sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Nah ini Bu Sari, saya malu sampai ngomongnya. Saya berpikirnya ini kalau saya lihat mungkin masih di level 5 Ibu. Oke, apakah kondisi dari level 5 sekarang ini apa bisa ditingkatkan lagi levelnya agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Dewi? Nah, saya yakin kok Bu, maksudnya teman-teman ini bisa berubah. Nah, dan itu bisa ditingkatkan lagi, walaupun di sekolah saya itu masih banyak sekali guru-guru yang sudah tua, guru-guru yang mau pensiun, dengan pengalaman yang mereka yang merasa bahwa mereka lebih mempunyai banyak pengalaman dari orang-orang muda. Tapi saya yakin kok Bu bisa meningkatkan level dari sekolah saya tentang kira-kira level berapa Bu? ini. Sampai meningkat ke level berapa kira-kira? Kalau melihat kekuatan yang ada pada sekolah saya itu menyangkut semua ya Bu, semua aspek itu kemungkinan untuk saat ini 7 baru Bu bisa. Oke. Kalau dari level 5 kemudian naik ke level 7 seperti yang dikatakan Bu Dewi tadi, kira-kira usaha apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Nah, ini saya berpikirnya saya ingin membuat seperti kayak pendampingan individu gitu atau mentoring ya. Nah, kepada rekan-rekan guru sejauh saya secara bergiliran. Di situ nanti saya akan mengumpulkan teman-teman saya yang mempunyai kemampuan di bidang IT untuk membantu saya dalam melakukan pendampingan individu atau mentoring ini, Bu. Oke, baik. Berarti Bu Dewi akan merencanakan kegiatan untuk mentoring atau pendampingan secara individual ya. Nah, kira-kira apa strategi yang lain yang mungkin Bu Dewi bisa terapkan sehingga teman-teman Bu Dewi ini menjadi lebih nyaman ketika Bu Dewi melakukan pendampingan atau mentoring? Untuk itu, hal pertama yang saya lakukan karena ini kan menyangkut sekolah, maka dari itu saya pasti harus berkonsultasi ke kepala sekolah saya dulu, atasan saya. Nah, setelah itu mungkin saya akan meminta izin beliau untuk melakukan workshop atau pelatihan, tapi secara luring begitu Bu. Karena saya merasa kalau secara daring itu kurang bermanfaat ya. Apalagi kan kita tahu sendiri bahwa teman-teman sejawat kita itu sudah ada banyak yang berumur, kadang itu hanya dengan melihat layar yang terlalu lama saja membuat mereka pusing, kan Bu. Nah, dari situ saya juga akan melakukan Bu, kolaborasi begitu dengan teman-teman yang lain mungkin yang dari luar sekolah, seperti dengan yang ada di PMM, di Merdeka Belajar itu loh Bu, itu kan sedang lagi up to date itu Bu. Iya.
Nah, Bu Dewi, Iya. tadi kan Bu Dewi sudah merencanakan nih ada mentoring atau pendampingan individu, kemudian Bu Dewi ingin mengadakan pelatihan, mengadakan workshop. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi untuk saat ini ya Bu ya, Iya. yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana ya Bu? Nah, ini Bu, tadi kan saya sudah bilang deh, kebanyakan rekan sejawat kita itu yang berumur ini yang jadi masalah tuh. Jadi kalau lebih nyamannya itu sepertinya akan saya lakukan mentoring secara pendampingan individu saja deh Bu. Supaya mungkin bisa lebih dekat kepada mereka, mereka lebih bisa termotivasi untuk melakukan perubahan ya terhadap pembelajaran yang mereka lakukan. Mungkin mereka juga lebih tersentuh ya. Jadi dengan pendekatan-pendekatan ini mungkin mereka akan tergerak itu untuk segera melakukan perubahan Bu Sari. Oke. Nah, menurut Bu Dewi kan mentoring ya yang paling tepat ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Dewi itu memerlukan support atau dukungan dari siapa aja Bu agar kegiatan ini boleh berhasil? Nah, tentu saja Bu, saya membutuhkan banyak sekali support ya Bu ya dari semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu secara sarana dan prasarana, dari rekan sejawat juga, bahkan dari kepala sekolah saya. Dukungan saya perlukan juga banyak Bu ya. Nah, ini yang akan saya persiapkan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder semua yang ada di sekolah ini Bu, untuk melakukan rencana-rencana yang sudah saya gambarkan tadi kepada Bu Sari tadi. Oke, berarti Bu Dewi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Nah, tentu saja berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya Bu Dewi. Nah, kira-kira nih Bu, kapan ini mau direalisasikan Bu Dewi? Ini juga masih Bu, masa MPLS, masa siswa orientasi mengenal lingkungan gitu. Nah, ini guru-guru juga masih repot. Jadi kemungkinan besar akan saya bicarakan kepada kepala sekolah itu setelah masa MPLS ini Ibu. Tapi kalau bisa ya sesegera mungkin Bu Sari, begitu. Tapi lebih tepatnya ya mungkin setelah masa MPLS hingga guru-guru ini ada waktu untuk kita berbicara bersama begitu Bu, untuk membicarakan apa yang sudah ada dalam ide-ide saya itu tadi gitu. Wah, itu rencana yang luar biasa Bu Dewi. Terima kasih, Bagus Bu Sari. sekali loh Bu pemikiran itu. Nah, Iya. kira-kira Bu Dewi nih ya, dari percakapan kita tadi, apa sih yang sudah Bu Dewi dapatkan dari pembicaraan kita? Wah, banyak sekali Bu Sari. Saya terima kasih sekali loh Bu Sari. Saya jadi semakin yakin dengan ide-ide tadi bahwa saya ingin melakukan perubahan yang ada pada sekolah saya dengan melakukan melakukan seperti pendampingan individu, mentoring tadi. Saya semakin yakin loh ini dengan saya berbicara dengan Bu Sari ini untuk segera mengimplementasikan hal tersebut Bu Sari. Wah, alhamdulillah Bu Dewi. Ternyata Bu Dewi sudah ada gambaran dari apa yang ingin Bu Dewi lakukan perubahan pada sekolahnya Bu Dewi, sehingga perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif itu bisa Bu Dewi lakukan di sekolahnya Bu Dewi. Oke, saya tunggu ya Bu ya untuk kabar selanjutnya, keberhasilan Bu Dewi dalam mentoring teman-temannya Bu Dewi nanti. Nah, tolong nanti Bu Dewi jangan lupa diceritakan ke saya lagi Pasti, bagaimana Bu Sari. prosesnya untuk mentoring, kemudian Iya. bagaimana tingkat keberhasilan dalam mentoring itu, dan semoga ya Bu Dewi rencana-rencananya Bu Dewi ini untuk mentoring, berkolaborasi semua dapat berjalan dengan baik, dan saya yakin dan percaya akan ada perubahan di sekolahnya Bu Dewi. Amin, amin. Saya juga butuh dukungan Bu Sari ya. Semoga saya bisa melakukan perubahan terhadap semua rekan sejawat saya sehingga anak-anak juga mendapatkan kebutuhannya dengan baik, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, amin. Sama-sama Bu Dewi. Ada lagi yang bisa saya bantu atau ada yang diceritakan lagi? Tidak ada Bu. Loh, ini kok saya dipanggil sama kepala sekolah saya. Saya permisi dulu ya Bu. Oh, nggih, kalau Terima kasih begitu banyak untuk hari Bu Dewi. ini. Oke, selamat siang Bu Dewi ya, tetap sehat ya. Iya Bu, terima kasih jenengan juga. Terima Nggih, kasih, selamat sama-sama. siang. Selamat siang.
Permisi Bu Sari, selamat Ya. siang Bu Sari. Selamat siang Pak Irul. Bagaimana kabarnya Pak Irul hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Sari sendiri gimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik hari ini. Ada apa ya kira-kira Pak Irul? Kok tumben Pak Irul datang menemui saya? Begini Bu, saya mau bicara tentang beberapa hal, mungkin 10-20 menit ya Bu. Oke, Ada boleh. yang ingin saya bicarakan Bu tentang ini Bu, Bapak Ibu guru di sekolah kami itu pembelajarannya masih ketinggalan zaman Bu. Jadi masih mereka ceramah dengan menggunakan metode ceramah, terus memberikan soal dengan anak-anak secara instan. Jadi anak-anak itu mudah bosan gitu loh di kelas ketika saat pembelajaran itu. Oke. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan dari Pak Irul ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Irul yang masih menggunakan metode yang belum bervariatif begitu ya Pak? Iya benar. Iya. Nah, Pak Irul, nah kira-kira apa yang ingin Pak Irul dapatkan dari percakapan kita nanti? Dari percakapan ini yang saya ingin dapatkan itu nanti beberapa ide-ide atau motivasi sebagai untuk rekan-rekan sejawat agar bisa mendapatkan perubahan yang menjadi lebih baik lagi dari itu. Jadi anak-anak di kelas biar tidak bosan mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru gitu. Oke, berarti yang Pak Irul ingin dapatkan adalah adanya perubahan di sekolah Pak Irul dalam menyampaikan materi pembelajaran begitu ya Pak Irul ya? Benar, Nah, sekali. kira-kira nih perubahan apa yang Pak Irul ingin lihat atau ingin dapatkan? Ini Bu, yang awalnya Bapak Ibu guru yang mengajarnya dengan metode ceramah, dengan metode-metode seperti itu, berubah memberikan inovatif yang secara signifikan dalam artian memberikan pembelajaran dengan berbagai macam media, contoh di Canva, memberikan gambar-gambar menarik, terus kemudian video-video pembelajaran yang menarik agar siswa nyaman gitu loh Bu, menerima pembelajaran hingga mudah terserap oleh pemikiran siswa seperti itu. Oke, dari yang Pak Irul sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi itu sudah sangat cukup baik Pak. Nah, apakah model atau media pembelajaran tersebut itu bisa dikatakan ideal Pak Irul? Bisa dikatakan ideal Bu, karena siswa itu kan menarik Bu. Kalau metode dengan ceramah saja mungkin mereka cepat bosan, terus ngantuk, jadi mereka di kelas jenuh gitu. Dan kalau boleh di-rating nih ya Pak Irul ya, kalau dari angka 1 sampai 10, nah kira-kira di sekolah Pak Irul ini sekarang berada di level berapa ya Pak? Di sekolah kami ini masih ratingnya kemungkinan sekitar 4-5 lah Ibu. Kecil sekali ya Pak Iya, ya? Bu. Jadi memang guru-gurunya memang senior dan jadi sudah sudah berada di zona nyaman, ya maunya itu aja, nggak mau melakukan perkembangan seperti itu Bu. Oke, kalau menurut Pak Irul sekarang di level kelima. Nah, apa bisa nggak Pak? Kira-kira itu ditingkatkan naik di levelnya agar terlihat ya proses perubahan pembelajaran yang bervariatif itu di sekolah Pak Irul. Insya Allah sih bisa Ibu untuk ditingkatkan kembali dengan melakukan berbagai macam cara untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru agar mau berubah mengembangkan sekolah seperti itu. Kira-kira mau ditingkatkan di level berapa Pak? Mungkin ya di level 7 itu sudah maksimal itu Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, tadi dari level 5 kemudian meningkat ke level 7. Iya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Pak Irul lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Rencana saya akan melakukan pendampingan secara individu Bu, kepada Bapak Ibu guru yang sudah gaptek ya Bu ya. Jadi pemahaman dalam teknologi itu kurang. Jadi mereka bisa melakukan berbagai variasi dengan kita melakukan semacam seminar pendampingan individu agar mereka mendapatkan materi-materi baru Bu. Ya, menurut Pak Irul akan melakukan pendampingan secara individu ya, atau yang disebut mentoring ya Pak ya. Nah, kira-kira apa ada strategi yang lain yang mungkin bisa Pak Irul terapkan sehingga mungkin teman-teman atau rekan sekerjanya Pak Irul ini merasa nyaman untuk didampingi atau dimentoring? Selain itu mungkin ada di platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Jadi pembelajaran secara
daring, jadi Bapak Ibu guru mungkin bisa melakukan pembelajaran di sana, menyimak video-video pembelajaran di sana. Jadi untuk cara yang kedua mungkin itu. Begitu ya. Nah, berarti Pak itu kan sudah merencanakan nih ada pendampingan individual, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran daring melalui platform Merdeka Mengajar atau dan yang lainnya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah direncanakan Pak Irul tadi, untuk saat ini nih Pak, yang lebih nyaman dan lebih bisa cepat terrealisasi sehingga ada proses perubahan yang nampak di sekolah Pak Irul itu kira-kira yang mana ya Pak? Kalau lebih kondusif ya Bu, ya lebih kondusif secara daring ya Bu, secara luring ya Bu ya, daripada daring. Karena daring itu mungkin mereka hanya memutar tapi tidak dipahami materi apa yang disampaikan dalam video pembelajaran tersebut. Tapi kalau secara luring mungkin mereka bisa mengamati, terus selain kita mendengarkan materi tersebut juga kita bisa langsung praktek pada saat itu. Gitu ya. Oh, berarti Pak Irul menginginkan adanya pendampingan secara luring ya Pak ya, dan supaya itu lebih termotivasi begitu. Nah, kira-kira nih Pak Irul, Pak Irul membutuhkan support atau memerlukan bantuan siapa di dalam merencanakan rencananya Pak Irul ini? Yang jelas kita butuh support kepala sekolah secara pribadi karena selaku pemangku pemimpin di sekolahan. Terus juga tak lupa rekan-rekan sejawat Bu, rekan sejawat ini kan kalau kita jalan sendiri juga nggak bisa. Jadi kita butuh bantuan rekan-rekan sejawat yang masih muda-muda, yang paham tentang teknologi, jadi bisa sama-sama memberikan berbagi ilmu kepada guru-guru yang senior sudah kurang dalam pemahaman dalam teknologi tersebut. Oke Pak, sangat baik sekali itu Pak Irul. Berarti Pak Irul mengadakan kolaborasi begitu ya Pak ya, bersama dengan teman-teman sejawat maupun stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya. Nah, kira-kira nih kapan ini yang akan direalisasikan oleh Pak Irul? Insya Allah Bu, rencananya kemungkinan minggu depan, kalau nggak minggu depannya lagi, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS ya Bu ya di sekolahan. Jadi insya Allah sebelum itu saya juga mau ke kepala sekolah dulu konsultasi seperti apa, terus juga kita melakukan rapat dengan rekan-rekan sejawat untuk konsepan acaranya seperti apa. Jadi mungkin itu dulu Bu stepnya, baru kita bisa menentukan tanggalnya. Jadi kita juga ingin sesegera mungkin, jadi mungkin minggu depan, kalau nggak minggu depannya lagi, insya Allah minggu depan lah Ibu. Oke, bagus sekali itu Pak Irul. Nah, kira-kira Pak Irul, kita kan sudah berbincang-bincang ya tadi ya Pak, sudah bercakap-cakap tentang apa kondisi yang ada di sekolah Pak Irul, kemudian solusi atau rencana yang akan Pak Irul lakukan. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, Pak Irul sudah mendapatkan apa? Saya sedikit mendapatkan solusi sih Bu, dan termotivasi dari percakapan kita ini. Jadi memang benar-benar bisa mendapatkan support dan ide-ide gagasan yang bermunculan ketika kita ngobrol berbincang ini. Oke. Berarti alhamdulillah ya Pak Irul bisa memiliki gambaran dari solusi itu. Nah, bagaimana nanti menciptakan adanya perubahan yang lebih bervariatif lagi ya. Nah, oke, kalau begitu Pak Irul, saya tunggu ceritanya dari Pak Irul ketika Pak Irul sudah melakukan mentoring nanti, dan bagaimana keberhasilannya. Saya juga ingin mendengar ceritanya Pak Irul lagi. Nah, kapan-kapan bisa main lagi Pak untuk bercerita lagi ya Pak Irul ya. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Sari ya. Oke Pak Irul, terima kasih juga. Sehat selalu ya Pak. Selamat siang ya Pak Irul. Assalamualaikum Pak Irul. Waalaikumsalam Bu Titi. Iya Pak Irul, tadi sudah melakukan coaching ya. Iya benar sekali Bu. Sebelum penutupan Pak Irul, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang solutif juga. Baik Pak Irul, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching yang sudah berjalan, sudah dilaksanakan oleh
oleh Pak Irul tadi sudah sesuai dengan alur kita, Oh, dan iya. juga Pak Irul tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian coachingnya juga tadi sudah menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah, sebelum terakhir ya Pak, sebelum kita tutup hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, dan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Pak Irul laksanakan tadi. Begini Bu, dari hasil kompetensi tadi yang saya lakukan, kompetensi yang ingin saya lakukan lagi adalah yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya, sehingga kita nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu ke depannya. Baik sekali Pak Irul, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Pak ya, Iya, Bu. dengan lebih baik lagi. Iya, terima Demikian kasih, Bu. observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Iya, Bu, sama-sama. Nah, saya tutup Pak ya Iya, untuk Bu. observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Irul, bisa melanjutkan aktivitasnya. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang Pak Irul. Ya, tadi Bu Sari sudah melakukan coaching ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu Sari ya, saya Oke. akan menanyakan beberapa pertanyaan Iya, Pak. ini pasca observasi. Pertama saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait coaching ini untuk indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Sari. Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Pak, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan begitu saya bisa menggali permasalahan yang dialami coach saya dan menggiring coach saya untuk menemukan solusinya. Oke. Berarti menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya Bu Sari sudah sangat luar biasa, berjalan dengan baik. Terima kasih, Prosesnya Pak. Iya. sesuai dengan alur tirta dan juga sudah berusaha menggali Iya. dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada coach Bu Sari untuk menemukan solusi dari permasalahan dan juga bisa menemukan titik temu Iya. bagaimana jalan keluarnya seperti itu. Begini Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang Bu Sari inginkan? Ya, yang jelas saya akan mengembangkan kompetensi saya, di mana dalam proses coaching ini akan lebih baik lagi, sehingga nantinya di dalam proses coaching yang berikutnya saya akan lebih berhasil lagi Pak. Oh, iya Bu ya. Semoga Ibu kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya demikian ya Bu ya, observer hari ini kita tutup hari ini sampai pertemuan ini. Semoga kedepannya Bu Sari bisa melakukan coaching lebih baik lagi dan bisa mengembangkan ilmu-ilmunya Bu Sari. J, Terima Pak. kasih ya, Bu Terima Sari, ya. kasih. Terima Selamat kasih Pak siang. Waidul.